Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adelia Salosokila Babiluna, NPM 190334010016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ide penelitian saya yang berjudul Produk Akhir Anaerobik Digester dengan Substrat Sampah Sisa Makanan Rumah Tangga dan Sampah Buah menggunakan Bioaktivator EM4. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan atau bab 1 yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Latar belakang yang saya ambil berdasarkan komposisi sampah di Indonesia, rata-rata sampah yang dihasilkan yaitu sampah sisa makanan rumah tangga dan sampah buah. Sampah sisa makanan rumah tangga ini merupakan salah satu jenis sampah organik yang apabila tidak dilakukan pengolahan dengan baik akan menyebabkan bau dan menimbulkan penyakit untuk manusia dan menyebabkan lingkungan jadi tidak estetik. Lalu, salah satu hal yang saya lakukan adalah dengan menggunakan pengolahan anaerobik digester. Jadi anaerobik digester itu proses dekomposisi zat organik yang mudah terurai dengan kondisi yang terkontrol dan menggunakan berbagai jenis mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen atau anaerobik. Lalu setelah dilakukan pengolahan anaerobik digester, hasil akhir yang akan saya teliti adalah biogas dan digestate. Jadi, biogas sendiri itu mengandung CH4 atau metan yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar. Sedangkan digestate itu merupakan bahan yang tersisa dari proses anaerobik digester yang dapat berbentuk padat, cair, ataupun campuran padat dan cair yang memiliki banyak kandungan nutrien di dalamnya. Sehingga biogas dan digestate ini bisa digunakan sebagai alternatif bahan bakar dan alternatif pupuk. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya angkat yang pertama itu bagaimana produk akhir hasil metode anaerobik digester menggunakan substrat sampah sisa makanan rumah tangga dan sampah buah dengan penambahan bioaktivator EM4. Lalu, rumusan masalah saya yang kedua adalah komposisi mana yang paling efektif dalam menghasilkan produk akhir. Dengan tujuan yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, menentukan produk akhir hasil metode anaerobik digester menggunakan substrat sampah sisa makanan dan sampah buah dengan penambahan bioaktivator EM4. Lalu yang kedua, menentukan komposisi mana yang paling efektif dalam menghasilkan produk akhir. Lalu, manfaat yang diperoleh dari penelitian saya ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai penggunaan metode anaerobik digester untuk menanggulangi sampah sisa makanan dan sampah buah. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan alternatif bagi masyarakat seperti pupuk dan bahan bakar. Lalu yang ketiga, dapat menanggulangi timbulan sampah sisa makanan dan sampah buah yang semakin hari mengalami peningkatan. Lalu, ruang lingkup dari ide penelitian saya yang pertama, substrat yang digunakan untuk penelitian yaitu sampah sisa makanan yang berasal dari limbah rumah tangga dan sampah buah dengan penggunaan bioaktivator EM4. Lalu yang kedua, metode anaerobik digester menggunakan proses batch dengan waktu fermentasi 7 hari. Dan yang ketiga, parameter yang diukur yaitu volume gas dan kadar total solid. Kemudian yang keempat, penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia Pusat Studi Lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Lalu yang kedua atau bab 2 membahas mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang saya ambil untuk mendukung penelitian saya itu ada sampah sisa makanan rumah tangga, sampah organik, kemudian anaerobik digester, bioaktivator EM4, dan hasil akhir yaitu biogas dan digestate. Untuk tinjauan pustaka itu sampah sisa makanan rumah tangga sendiri
yang memiliki kandungan sampah organik di dalamnya dan dapat diolah dengan cara anaerobic digester untuk menghasilkan hasil akhir biogas dan digestate. Dengan penambahan bioaktivator E4 diharapkan hasil dari produk akhir yaitu biogas dan digestate itu semakin lebih baik daripada tanpa menggunakan bioaktivator E4. Lalu untuk penelitian yang terdahulu yang saya ambil itu pada tahun 2021 dengan penulisnya Waris, judul penelitiannya Utilization of Producing Biogas from Food Waste in Anaerobic Biodigester at Thermophilic Temperature. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penambahan substrat sisa makanan pada ampas tahu dapat meningkatkan produksi biogas selama 5 minggu dengan volume sebesar 22.600 ml. Lalu yang kedua, pada tahun 2020, Sumantri melakukan penelitian dengan judul Kinetic of Biogas Production in a Batch Anaerobic Digestion Process with Interference of Preservative Material of Sodium Benzoate. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh sodium benzoat terhadap sistem anaerobik menunjukkan adanya pengaruh terhadap produksi biogas. Produksi biogas akan menurun seiring bertambahnya konsentrasi sodium benzoat dengan volume biogas tertinggi pada konsentrasi paling rendah yaitu 400 mg per liter sebesar 156 liter. Kemudian pada tahun 2019, Tasaka juga melakukan penelitian dengan judul Optimum Organic Loading Rate atau ORL for Food Waste Anaerobic Digestion Studi Case-nya Universitas Indonesia. Untuk hasil penelitiannya, ternyata organic loading rate optimum pada 8,8 sampai 12,5 kg volatil solid meter pangkat 3 hari. Peningkatan VSD diikuti dengan peningkatan produksi biogas. Lalu yang selanjutnya pada tahun 2018, Sandriati melakukan penelitian dengan judul Potential of Biogas Production from Anaerobic Geodigestion of Fat, Oil and Grease Waste and Food Waste. Dengan hasil penelitian, rendaman biogas kumulatif tertinggi dihasilkan oleh variasi rasio 0,125 dengan penambahan limbah minyak dan lemak sedikit. Hasil metana yang tinggi dengan rasio 0,125 sejalan dengan penurunan volatil solid sebesar 16,5%, lebih tinggi dari rasio 0,3 dan 0,5. Untuk selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini akan mencakup mengenai kerangka penelitian, reaktor, variabel dan metode uji. Kemudian kerangka penelitian saya kurang lebih ide penelitiannya, judul penelitian saya yaitu produk akhir anaerobic digester dengan substrat sampah sisa makanan rumah tangga dan sampah buah menggunakan bioaktivator EM4. Lalu studi literatur yang akan saya gunakan adalah karakteristik sampah sisa makanan rumah tangga dan sampah buah yang mengandung sampah-sampah organik. Kemudian yang kedua, pengolahan sampah secara anaerobic digester. Itu saya akan menjelaskan mengenai proses yang terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Lalu yang ketiga ada penggunaan bioaktivator EM4. Mengapa bioaktivator EM4 ini dapat mendukung proses anaerobic digester. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi proses anaerobic digester. Dan yang kelima, produk akhir anaerobic digester, yaitu biogas dan digestate tadi. Lalu, analisa awal yang akan saya lakukan adalah kadar air. Dan yang kedua, kandungan rasio C per N. Lalu persiapan reaktor anaerobic digester. Yang pertama saya akan merencanakan reaktor anaerobic digester. Lalu yang kedua saya akan menguji terlebih dahulu reaktor anaerobic digester. Dan yang ketiga adalah merunningkan data hasil dari pengujian. Lalu untuk persiapan bahan uji yang akan saya lakukan, itu substrat yang akan dioperasikan pada reaktor anaerobic digester disiapkan agar sesuai dengan operasional reaktor anaerobic digester yang saya rencanakan. Untuk yang pertama, itu saya akan memilah sampah terlebih dahulu. Yang kedua, saya akan melakukan pencacahan sampah untuk memaksimalkan sampah apabila masuk ke dalam reaktor. Jadi yang ketiga, pencampuran dengan bioaktivator EM4 untuk membantu mempercepat proses
eh, anaerobic digester dan mendapatkan hasil akhir yang lebih baik. Lalu yang keempat itu pengontrolan pH kisaran 6,5 sampai 7,5. Dan yang kelima itu pengukuran awal sampah. Untuk variabel penelitian, saya memiliki variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Untuk variabel bebas, saya menggunakan rasio variasi bahan, yaitu bahannya antara variasi sampah sisa makanan dan variasi sampah buah, dengan rasionya 100 dibanding 0, 0 dibanding 100, 50 banding 50, 75 banding 25, dan 25 banding 75. Dengan total sampahnya yang akan saya gunakan adalah 1 kilo. Kemudian variabel kontrolnya itu saya menggunakan temperatur dan pH yang sesuai dengan eh, pH yang akan saya kontrol pada persiapan bahan uji. Lalu yang kedua ada volume reaktor proses. Ini kurang lebih saya menggunakan reaktor dengan volumenya 12 liter. Kemudian yang ketiga itu jenis reaktornya akan saya gunakan sistem batch. Lalu yang keempat itu waktu fermentasinya saya menggunakan 7 hari dan volume bioaktivator E4 saya gunakan 10 mili. Lalu variabel terikat yang saya gunakan adalah pengukuran kadar bahan analisa awal yaitu kadar air dan C/N rasio dan pengukuran kadar hasil di mana saya akan mengidentifikasi mengenai biogas yang menghasilkan gas metana dan volume gas. Lalu saya akan menguji DJ state-nya dengan cara kadar total solid dan flash point. Kemudian analisa dan pembahasan. Yang pertama, analisanya adalah parameter penelitian terhadap produk yang dihasilkan dari proses anaerobic digester meliputi gas metana, volume gas, kadar total solid, dan flash point. Lalu yang kedua, analisa komposisi yang paling efektif dalam menghasilkan produk akhir dari proses anaerobic digester. Lalu untuk kesimpulan dan sarannya, yang pertama, penggunaan sampah sisa makanan dan sampah buah dengan penambahan bioaktivator EM4 terhadap produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua, komposisi yang paling efektif dalam menghasilkan produk akhir dari proses anaerobic digester. Kurang lebih tadi merupakan pemaparan proposal ide penelitian saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.